Shalom, puji nama Tuhan. Ketika pagi hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini untuk kita bersama-sama datang pada Tuhan, menyembah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan mari kita mengawalinya dengan doa sebelum ibadah ini dimulai. Satukan hati, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang sudah memelihara kami, menolong kami, dan membimbing kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Kami umat-Mu datang di tempat ini, bersehati, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Ibadah kebangsaan, di mana kami bersehati mau berdoa bagi bangsa Indonesia, bersehati membawa bangsa ini ke hadapan-Mu dan Engkau yang akan pulihkan. Kini setiap kami yang ada Bapa, mengucap syukur untuk keberadaan kami di tempat ini, di negeri ini, dan kami bertanggung jawab untuk ikut mensejahterakan bangsa ini. Sebelum ibadah ini dimulai, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi kami, Engkau memimpin kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan membawa kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami bersama yang ada, mau menikmati sukacita surga juga. Dan kami rasakan kuasa-Mu bekerja di tempat ini, di tengah-tengah kami. Setiap sarana prasarana yang kami gunakan untuk ibadah, dikuduskan dalam nama Yesus Kristus, dan semua berfungsi dengan baik. Setiap kami pelayan-pelayan-Mu bersehati, layakan kami Tuhan untuk melayani Engkau. Dan seluruh jemaat-Mu yang hadir, Engkau memberkati. Kami boleh bersatu hati untuk meninggikan Engkau saja, sebab Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mulai ibadah ini, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Saudara bersuka cita. Amin. Bawa bendera saudara. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita bangga tinggal di Indonesia. Dan kita turut serta mensejahterakan Indonesia. Hari ini ibadah kebangsaan, kita akan berdoa bersama. Kita bawa bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Angkat bendera saudara, kibarkan sebagai simbol bahwa kita bangga dengan Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kibarkan benderamu, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Mari sekali lagi nyatakan kebanggaanmu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oh, haleluya. Bagaikan kemerdekaan 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan bagi bangsa Indonesia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang hadir di tengah-tengah kita, yang membuat bangsa ini merdeka. Dan kita pun beroleh kemerdekaan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Merdeka atas dosa, merdeka atas belenggu. Mari kita bersama membawa bangsa Indonesia ini ke hadapan Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan bersehati bangkit bagi Indonesiaku. Bendera saudara boleh masih dibawa. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkitkan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Haleluya. Glory, glory. Kita semua warga Indonesia bangga di Indonesia. Kami Indonesia. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkitkan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit Yesus Tuhan. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit
Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Di tengah bangsa Indonesia, segala kemuliaan bagimu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memberkati bangsa Indonesia dan menyatakan kemuliaan-Mu di Indonesia ini. Kini setiap kami yang ada mau datang padamu, membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Doa kami untuk Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia semakin diberkati dan Indonesia dipulihkan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan kembali, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersatu hati berdoa bagi bangsa ini. Syukur kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan atas bangsa kami. Sebab sungguh kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, dan perhatian-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Sungguh ketika kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa ini yang ke-75. 75 tahun sudah bangsa ini merdeka ya Tuhan. Dari segala penjajahan. Namun kami percaya di balik semuanya itu masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang ada atas bangsa kami, bangsa ini. Biarlah kami semua membawa negeri ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Sebab kami tahu bangsa kami boleh berdiri, bangsa ini boleh ada, dan Indonesia boleh terjadi dan ada. Semua karena anugerah-Mu saja. Amin. Sebab itu ya Tuhan, kami membawa negeri ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau tetap mempersatukan negeri kami. Amin. Engkau tetap Tuhan mengikat negeri kami Indonesia. Amin. Di dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sungguh Tuhan dengan berbagai macam-macam apapun yang ada di dalamnya. Baik itu berbagai macam kepercayaan, baik itu berbagai macam adat istiadat, baik berbagai macam suku dan bahasa. Namun kami tetap rindu negeri ini tetap bersehati, tetap satu. Amin. Kami tahu Tuhan, banyak sekali rongrongan atas bangsa kami. Yang ingin mengubahkan ideologi kami Pancasila. Yang menjadi satu-satunya ideologi atas negeri ini Tuhan. Ke arah ideologi yang lain. Kami mengikat segala hal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ideologi Pancasila sudah tepat atas bangsa ini Tuhan. Dan biarlah ideologi ini terpatri dalam setiap sanubari, setiap warga negara Republik Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau mempersatukan negeri kami Indonesia. Yang berbagai banyak pulau-pulau ada di atas negeri ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan, kesejahteraan, keamanan yang seutuhnya atas bangsa ini Tuhan. Sungguh kami percaya ketika keamanan itu boleh terjadi atas bangsa ini, maka ekonomi akan bangkit. Amin. Maka Tuhan pergerakan-pergerakan yang lain akan bangkit atas bangsa ini. Karena itu Tuhan berikan hikmat marifat-Mu atas pemimpin bangsa kami.
Yes. Dari presiden kami, dari wakil presiden, menteri-menteri yang ada, dari Tuhan, gubernur provinsi, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RT RW yang ada di sekitar kami. Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka. Amin. Terkhusus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mereka duduk di dalam pemerintahan. Ya Tuhan, hikmat-Mu yang melebihi orang yang tidak kenal Engkau, itu turun atas mereka. Amin. Dan dari anak-anak-Mu Tuhan akan muncul sesuatu ide-ide yang cemerlang untuk menggerakkan sesuatu hal yang baru atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati aparat penegak hukum, baik dari TNI Polri, baik dari kejaksaan kehakiman, baik yang lainnya Tuhan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah lembaga-lembaga ini benar-benar menegakkan hukum Amin. sejujur-jujurnya atas bangsa ini Tuhan. Sehingga semuanya akan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sehingga negeri ini betul-betul menjadi berkat. Sehingga negeri ini pun akan menjadi contoh yang baik bagi negeri yang lain. Amin. Terima kasih Bapak. Adapun saat ini yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan wabah virus corona 19 yang sedang merabah, yang sedang ada terjadi atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan bukan hanya negeri kami Indonesia, bahkan negeri-negeri yang lain pun mengalami hal yang sama. Namun satu perkara yang kami ingat, bahwa di balik semuanya itu Engkau punya rencana, Engkau punya maksud, dan Engkau punya kehendak-Mu atas seluruh bumi ini Tuhan. Biarlah dengan kejadian ini kami semakin dekat kepada Engkau. Kami semakin ingat bahwa setiap perkataan-perkataan firman-Mu digenapi. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk menemukan segala hal penangkal Tuhan bagi virus ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga kota kami di mana kami tinggal ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Sebab kami tahu kesejahteraan kota ini pun akan menjadi kesejahteraan kami. Sebab itu kami menyerahkan secara khusus kota kami Solo, di mana kami tinggal, di mana kami berada, bahkan kota-kota di sekitarnya, ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau memberkati setiap pemimpin yang ada, sehingga Tuhan, setiap kota itu akan diubahkan. Kota kami akan diubahkan. Kota Solo akan menjadi menara doa. Amin. Yang akan naik di hadapan Engkau Tuhan. Yes. Yang setiap doa dinaikkan menjadi satu persembahan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Memberkati wali kota yang ada. Kami menyerahkan seluruh jajarannya ke dalam tangan kasih karunia. Yes. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa negeri ini. Sekali lagi Tuhan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan itu ada atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Haleluya. Dan pagi hari ini kami bawa di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, yes, yes. Syukur kepadamu ya Allah. Kami menyatukan hati kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Satukan hati kami semua Tuhan. Untuk kami bangkit menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini Tuhan. Ya, Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk menyatukan hati kami bersama-sama berdoa. Bahkan Tuhan kami mengibarkan panji Kristus di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Haleluya. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GBI Bait Kudus di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pekerjaan-Mu ada di tempat ini karena Engkau Tuhan. Karena Engkau mengasihi jiwa-jiwa Tuhan yang ada di sekitar Solo ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Yes. Pada setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, Engkau menyatukan setiap hati kami. Dari Bapak Gembala, dari Ibu Gembala, dari setiap pelayan-pelayan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan, agar kami bersatu hati
menopang pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Agar kami bersatu hati Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus menyatukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan Engkau mengasihi Tuhan gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang ada di tempat ini, Bapak Willy, Ibu Evi, anak Lukas Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami lewat kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk senantiasa Tuhan mendewasakan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk mempersiapkan sidang jemaat-Mu menjadi mempelai-Mu Tuhan. Sehingga di akhir-akhir ini Tuhan, kami sebagai sidang jemaat kami tidak santai Tuhan. Tetapi kami terus berpacu dengan waktu. Kami terus berlomba di dalam Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan. Kami rindu saat Engkau datang, baik secara pribadi maupun Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami Tuhan, mempunyai iman Tuhan. Dan kami sudah dipersiapkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Amin. Engkau berkati kesehatan hamba-Mu di tempat ini. Sempurnakan kesehatan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Willy khususnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memakai hamba-Mu di tempat ini. Engkau tahu kecintaan hamba-Mu ini sekeluarga untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Sehingga kebutuhan secara pribadi mereka abaikan Tuhan. Sehingga Engkau terus Tuhan membawa kehidupan mereka Tuhan untuk senantiasa menjadi contoh bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat rohani jasmani Tuhan Engkau limpahkan. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Engkau terus memberkati. Demikian juga secara jasmani Tuhan berkati. Berkati kebahagiaan, kesehatan, keuangan, setiap apapun yang dibutuhkan hamba-Mu. Khususnya untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau terus mencukupkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa bagi sidang jemaat. Mari Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang saat ini rindu beribadah di rumah-Mu maupun yang ada di rumah Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kesulitan mereka, baik menghadapi Tuhan dari dampak corona maupun masalah pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau. Biarlah mereka terus Tuhan memandang Engkau lebih besar dari setiap permasalahan hidup mereka. Sehingga mereka tetap terus datang kepada Tuhan. Mereka tidak melihat situasi maupun kondisi mereka. Tetapi mereka melihat kebesaran Tuhan yang mereka sembah. Tuhan gerakkan hati mereka. Yang saat ini mungkin Tuhan, karena mereka sudah lama tidak beribadah. Dan mereka menikmati Tuhan kehidupan mereka. Mari Tuhan, gerakan Roh Kudus-Mu mari Tuhan. Engkau turun atas kehidupan mereka setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka ada kerinduan kembali untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang melebihi kuasa-Mu dari yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap sidang jemaat-Mu, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Engkau senantiasa memulihkan keadaan mereka Tuhan. Ajar sidang jemaat-Mu di tempat ini bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Terus terpaut dengan Engkau Tuhan. Melekat erat kepadamu Tuhan. Sehingga sidang jemaat-Mu di tempat ini hidup berkemenangan dari hari lepas ke sehari Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu ya Bapa. Hanya Engkau Yesus yang kami puja, hanya Engkau Yesus yang kami sembah, dan kami bawa bangsa kami, gereja kami ke hadapan-Mu, dan umat-Mu yang ada di tempat ini bersama-sama meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Engkau keselamatanku, Yesus. Haleluya. Kau batukan aku kekal selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau, Yesus, perisaiku, Kau batukan aku kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Katakan dengan senap hatimu, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Kau, Yesus. Satu nama yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang ajaib yang sudah memberkati kami. Nama yang ajaib yang sudah memulihkan kami. Nama yang ajaib yang sudah menolong kami. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan tak akan berkesudahan bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab kami tahu di dalam kami memuji Engkau, itulah kekuatan kami, itulah kebanggaan kami, itulah kemenangan kami. Sebab di saat kami memuji Engkau, roh-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Sekarang tiba waktunya Engkau berkata-kata atas hidup kami. Kami berikan tanah ladang hati kami untuk Kau tanami dengan benih firman-Mu. Jadilah berkat yang luar biasa setiap patah firman-Mu untuk menjadi kekuatan yang maha dahsyat, memberkati, menolong, menyertai kami menghadapi hidup ke depan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah yang maha ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Sekalian kita yang percaya, yang sepakat sama-sama kita aminkan. Amin. Silakan saudara duduk. Mari kita beri kemuliaan untuk para pelayan musik, tapi terlebih beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya yang sungguh sangat memberkati kita. Semua merasa diberkati Tuhan? Amin. Ya. Tema kita adalah nama Tuhan jawaban hidupku. Nama Tuhan jawaban hidupku. Banyak
nama-nama lain, tapi hanya nama Tuhan, itu jawaban hidup kita. Siapa yang percaya, siapa yang setuju bahwa nama Tuhan jawaban hidup kita? Katakan amin. Amin. Ya. Saya sebelum khotbah, saya ingin bertanya ya pada saudara. Biasanya kalau hari ulang tahun kemerdekaan kita yang keberapa lah, tahun ini yang ke-75, pertanyaan yang sering kali keluar dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa ini, kita akan isi apa kemerdekaan ini? Betul enggak? Kita mengisi kemerdekaan kita dengan selama 70 tahun, kita mengisi kemerdekaan. Itu ada betulnya juga, ada benarnya. Ngisi kemerdekaan kita selama 70 tahun dengan apa? Coba saudara renungkan. Ketika saudara dipanggil Tuhan, setiap kita pada batu nisannya tertulis lahir, mati. Semua orang kan begitu lah. Tidak ada orang yang hidup terus. Ada yang mau hidup terus? Kan tidak ada. Semua orang pasti hidup. Lahir, mati. Nah, selama lahir dan mati, kok isi apa? Kok isi apa? Kok isi dengan macam-macam apapun. Kalau saya, tidak usah orang lain. Kalau saya usia 5 tahun, waktu orang tua saya bingung waktu itu. Saya punya kelemahan di mulut saya. Dari kecil sampai TK, sampai SD, keluar darah terus saya. Bingung, waktu itu papa saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bingung waktu itu. Puncaknya waktu setelah itu saya didoakan oleh hambanya Pak Max Lumondo waktu itu. Bahkan nama saya katanya banyak orang, rubah aja namanya, jangan namanya Willy, tambahi Wiliarto Wibisono. Jadi saya punya 2 nama, Wiliarto Wibisono. Willy, ya. Arto Wibisono, artinya ya kemuliaan lah begitu. Nah, setelah itu mujizat Tuhan terjadi. Setelah saya didoakan pendeta kampung, karena keluar masuk kampung naiknya sepeda ontel, kayak sepedanya Pak Eko tuh loh, sepeda kebo. Jaraknya jauh dari Tanjung masuk ke perkebunan pabrik gula, kurang lebih 8 kilo naik sepeda ontel. Saya ngalami setelah itu mujizat Tuhan, saya sembuh dari kanker mulut saya. Itu umur 5 tahun saya. Selanjutnya saya SD, masih berdarah-darah. Waktu kemudian siang hari, saya tidak tahan, saya semaput di sekolah, di kelas. Karena sekolahnya tuh jarak antara sekolah, saya kemarin moto-moto, saya nangis. Jarak sekolah dengan rumah itu kurang lebih jaraknya Panti Waluyo ke sini. Saya dipopong. Karena saya sakitnya bukan main, tidak sadar. Pendarahan terus. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tetap punya rencana atas hidup saya. Kemudian mujizat Tuhan terjadi, saya pulih, saya sehat, saya SMP. Saya SMA. Kemudian saya pernah dalam awal melayani Tuhan di tempat ini, saya sudah kenal istri saya, sudah pelayanan bersama. Saya pergi ke Boyolali, waktu itu ada pelayanan di makam haji. Saya ngebut naik RI King. Saya kok ngeri waktu itu, jalan 110
100-110. Padahal waktu itu jalan Boyolali Solo bukan jalan yang seperti ini. Waktu itu masih satu jalur. Wah, ngebut waktu itu. Hampir saja saya itu tercatat dalam hati saya. Hampir saja saya tidak ada. Saya bisa mengendalikan motornya sehingga tidak sempat menabrak saudara. Hampir saja dan dalam perjalanan hidup saya, usia 51 tahun, saya mengalami sakit. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya disembuhkan, bukan main-main sakitnya, stroke. Kalau bagi orang, sebarang orang, stroke itu wah luar biasa sakitnya. Bukan hanya saya mengalahkan dirinya sendiri, untuk orang lain berkata begini, saya selalu pandangnya begini, saya selalu pandang Tuhan Yesus. Kondisi yang waktu itu saya belum normal betul, saya harus selalu pandang Yesus, Sampai kapan? Sampai kemudian pulih kembali. Dan tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Dari lahir sampai mati, semua orang punya kehidupan. Kesaksian punya setiap orang. Dari lahir sampai mati. Bisa orang tahun 1982 kita digegerkan dengan pernikahan agung Putri Dayana. Pernah lihat? Putri Dayana yang menikah dengan luar biasa. Ditonton oleh 750 juta jiwa nonton. Pernikahan yang agung, mulia, dan dengan mewah, dengan gaunnya itu panjangnya kurang lebih sampai 15 meter. Gaunnya itu. Tapi apa yang terjadi dengan Putri Dayana? Dia mati ketika dia menghindar dari paparazzi, orang tukang foto, ketika dia berlari dengan Dodi Al-Fayed, dan akhirnya ketika jalan turun, mobilnya tidak bisa kendali, dan akhirnya nabrak, jebret, disitulah dia mati. Jadi ada hidup, ada merancang kehidupan, di tengah-tengah kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa kita tahu apa yang ada di depan kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu berbuah dan buahmu tetap di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hendaklah kamu berbuah dan buahmu tetap dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kita tidak tahu. Ada seorang pengusaha. Pengusaha ini kena stroke, jatuh terpleset di depan kamar mandi. Ini kisah nyata betul-betul. Waktu ketika kisah itu orang itu stroke, jatuh, ada malaikat datang kepada dia dan bertanya, kalau tidak ada yang mendoakan 50 orang, maka akan aku cabut nyawamu. Mungkin dia berpikir 50, waduh. Tanya pegawai, tanya karyawannya, pegawainya dipisu-pisu. Senangnya dipisu-pisu. Kemudian tanya istri, istrinya suka diselingkuhi. Tanya anak, anaknya suka dikasari. Tidak ada orang yang berdoa gitu. Karena tidak ada yang berdoa, besok jam 10 aku ambil nyawamu. Dalam keadaan dia tidak sadar karena stroke. Kemudian apa yang terjadi? Ketika jam 12, jam 10, malaikat menjemput dia, terdengar orang yang mendoakan dia. Terdengar orang yang mendoakan dia. Yang mendoakan dia itu siapa kira-kira, saudara? Rupanya perusahaan itu sering suka datang ke panti asuhan. Dan ketika
memberikan sesuatu kepada panti asuhan. Orang-orang yang di panti asuhan itu mendoakan bapaknya yang suka memberikan bingkisan atau apa, dan itu dengan tulus hati. Malaikat berkata, untung ada yang mendoakan kamu. 50 orang di panti asuhan, sehingga akhirnya aku tidak ambil kamu, dan kamu kondisi itu selamat. Kesaksiannya adalah dia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti saya kena stroke, dia pulih. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi dalam hidup ini kita harus mengisi kemerdekaan, mengisi hidup kita. Bisa kita yang sudah dipanggil saja Tuhan. Ibu Agung, kurang lebih umur 54 dipanggil Tuhan. Ibu Marsudi, kurang lebih umurnya berapa ya Bu Marsudi? Mungkin 60 tahun dipanggil Tuhan. Ibu Surani, Pak Selamat Mulyo Darsono, mereka semua sudah dipanggil Tuhan. Kita semua nunggu antrinya panggilan Tuhan. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tahu saudara dipanggil Tuhan? Kan tidak tahu. Mereka sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya, bersyukur seperti ini. Tuhan mengingatkan saya lewat hari ini betapa hidup ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Harus kita hidup dengan penuh kuasa. Meskipun kita orang dokter menyatakan kamu umur tinggal sekian, kamu umur tinggal. Yang paling muda siapa ada? Kris Biantoro, almarhum. Usia berapa itu? 30 berapa? Sudah dipanggil Tuhan. Betul enggak? Apa ngerti Kris Biantoro dipanggil Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ibunya Kris Biantoro, Bu Putris, dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan, sudah dahulu kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara pergi dan pulang tidak bawa apa-apa. Hanya memberi namamu tercatat dalam buku kehidupan yang ada di surga. Itu lebih berharga. Dengan harta di dunia ini. Saya sakit, saya berpikir, saya merenungkan kebaikan Tuhan buat saya. Yang saya alami, kalau Tuhan masih memberikan tambahan usia buat saya. Banyak kan kena sakit stroke kan akhir-akhirnya linglung dan kemudian menyendiri dan akhirnya terbawa depresi dan akhirnya stroke kedua, stroke ketiga, akhirnya meninggal. Kalau Tuhan masih memberikan usia bagi saya percaya saya harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Saya harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya mungkin lebih sabar, harus. Jadi sakit itu membuat kita koreksi. Harus lebih sabar, ya, harus lebih mencintai istri, mencintai anak, mencintai jemaat Tuhan. Harus bisa, Anda belum pernah mengalami, dan saya katakan tidak usah mengalami. Cukup saya aja yang lebih mengalami, supaya kesaksian hidup saya itu menguatkan jemaat Tuhan. Apapun stroke yang saya alami itu menjadi bagian dari peringatan Tuhan buat saya. Tuhan mengingatkan saya. Saya bukan membanggakan stroke. Enggak. Tapi saya membanggakan Yesus yang telah menyembuhkan saya. Yesus yang telah menolong saya. Yesus yang ajaib, Yehova Rafa, Dia yang menyembuhkan. Sampai sekarang pun masih terasa. Kalau saya bangun pagi, saya mau konsentrasi, saya mau
apa saja, perlu lambat saya. Perlu, kalau orang lain kan langsung bisa, kalau saya perlu waktu, perlu istilahnya ancang-ancang, pikiran lagi, dan kemudian baru jalan lagi. Saya pikir tidak apa-apa seperti itu. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang jelas, saya dikasih hidup, dikasih kesempatan untuk saya berbuah. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan saya harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini tentang kuasa doa. Sebagai orang Kristen, kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah mengalami kuasa doa? Pastinya baik jawaban kecil, jawaban besar, sudah pernah mengalami kuasa doa. Siapa percaya ada kuasanya dalam doa? Amin. Jawab yang mantap. Amin. Kuasanya dalam doa. Nah, penting untuk kita punya kuasa di dalam doa. Seperti saya tadi menceritakan, saya kecil mengalami bredidaran, jadi mulut ini keluar darah. Saya divonis dokter enggak sampai 7 tahun, tapi bisa nyatanya bisa usia 52 tahun. Kemudian saya ketika usia 51, saya ngalami ini, saya bingung, saya enggak tahu siapa yang saya salahkan, tapi Tuhan baik buat saya. Saya sabar, saya terus berharap kepada Tuhan, dan saya percaya kesembuhan saya itu, saya tidak mau ragu-ragu katakan, itu karena membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Amin. Saya ingat kalau sampai sekarang, istri saya pulang tahun lalu dari luar negeri, ziarah ke Israel. Di sana dia pulang cerita tentang orang-orang di sana tuh kebiasaan dari kecil tahu tentang Taurat, merenungkan Taurat. Anak-anak kecil dilatih untuk bisa merenungkan Taurat, tahu Taurat, firman Tuhan tentang bangsa Israel 40 tahun, tentang mereka yang diperbudak, sampai hari ini diceritakan dari mulai anak-anak sampai akhirnya mereka dewasa. Mereka anak-anak kecil mengerti, fahami firman Tuhan. Sehingga mereka punya kelebihan daripada, mau diakui, ras daripada Yahudi lebih pintar daripada bangsa-bangsa lain. Mau diakui atau tidak, ras bangsa Yahudi itu lebih pintar. Betul loh? Ras bangsa Yahudi lebih pintar. Karena mereka membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang adalah firman itu adalah hidup. Kalau engkau punya kesulitan, masalah, baca firman. Baca firman. Renungkan. Tuhan, aku tidak ngerti, baca terus. Saya baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, saya baca. Saya tadinya sulit, pikiran saya untuk connect itu sulit. Baca juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah-kisah para rasul, Roma, Korintus 1, Korintus, sampai Perjanjian Baru, sampai Wahyu, saya belum. Dimulai kemarin, tanggal 22 apa 27 ada Arthur Kaunang gitu loh. Saya dapat peneguhan, baca firman Tuhan. Waktu itu saya masih ngomong pletat-pletat, masih enggak karuan, pusing. Antara semua enggak ngerti enggak connect lah. Saya ngomong kebalik-balik,
Terus kebalik-balik saya ngomong. Tapi enggak apa-apa, saya baca firman Tuhan. Pagi saya baca firman Tuhan. Mulai terasa ketika menginjak masuk ke bulan April, Mei, Juni, Juli. Pikiran ini mulai connect oleh Tuhan, dibuat connect. Karena firman itu adalah Allah yang punya kuasa, pencipta langit dan bumi. Milik daripada Dia yang punya kuasa. Ini adalah cerita tentang Tuhan yang besar, Allah yang maha, Allah yang super dari segala Allah apapun di dunia ini. Kita sedang membaca, mengkisahkan, oh iya Tuhan begitu luar biasa. Dari itu mulai. Jadi saya ada saran, kalau ada menghadapi orang sakit seperti saya, dulu suruh baca Alkitab firman Tuhan. Di situ lihat keajaibannya Tuhan bekerja. Jadi saya mau katakan, ada kehidupan kuasa doa. Doa itu berkuasa. Siapa yang setuju? Doa itu berkuasa. Saya mau praktekkan ya. Saya kalau dulu saya doa aja, enggak ada pembacaan firman Tuhan. Kalau sekarang enggak. Saya membaca firman. Ketika saya menemukan apa yang artinya firman Tuhan, saya berhenti, saya berdoa untuk siapa. Saya ingat jemaat Tuhan. Saya menangis kalau melihat jemaat Tuhan. Tuhan, Kau kasih jemaat Tuhan. Saya baca lagi. Jadi tanpa terasa itu, kadang-kala saya sampai 4 jam baca firman Tuhan sambil berdoa. Tidak terasa air mata, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu melimpah bagi saya. Percaya? Selalu melimpah bagi saya. Dan itu kesaksian luar biasa, saudara. Jadi mari kita mencintai firman, kuasa doa. Orang punya kuasa doa juga meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan itu dahsyat. Tidak ada yang menandingi di dunia dan di akhirat nanti kuasanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang menandingi. Saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat tetap setia di jalannya Tuhan, tetap mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Karena jerih lelahmu dalam Tuhan pasti tidak sia-sia. Yang setuju katakan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Tadi seperti batu nisan, umur sekian dipanggil. Ada yang 35, ada yang 45, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Mama, Pak Jayeng 81 ya? 81. Mari kita beri kemuliaan bagi Pak Jayeng. Ya, puji Tuhan. Ingat untuk berbuah, Pak. Berbuah. Tuhan perintahkan pergi jadikan semua bangsa, tetapi kemudian Tuhan merintahkan untuk kita berbuah bagi Tuhan. Karena ketika nanti pulang tidak ditanya, motormu biro Pak Jayeng? Enggak. Ditanya, umamu luasnya gedene sepiro Pak Jayeng? Enggak. Itu perkara dunia tinggal. Yang ditanya Tuhan itu, hidupmu sudah berbuah bagi Tuhan. Mungkin ada yang lalu-lalu gelap, masa lalu. Kayak saya, perjuangan sakit, kemudian sembuh, remaja, saya juga ngalami nakal, kemudian saya menikah, nikah saya usia 25. Pak Jayeng saksinya? Karena Pak Jayeng urak-uraknya. Ya Pak Jayeng ya?
Pak Jayeng yang menjadi saksi pernikahan saya. Usia 51 kena stroke. Tapi kayak gini kena stroke. Kayak gini kena stroke. Tuhanku dahsyat ajaib. Kemudian saya tidak tahu usia saya. Tapi yang jelas setiap kita pastinya mengisi hidup kemerdekaan kita dengan beribadah senantiasa pada Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngasih umur panjang buat engkau, bersyukur pada Tuhan. Aku dikasih umur panjang. Ya. Aku dikasih usia yang panjang untuk nemeni anak-anak, untuk masih melihat keindahan. Bersyukur pada Tuhan. Dan dari usia panjang itu pasti pernah mengalami kuasa doa. Pasti pernah mengalami kuasa doa. Kalau saya di usia 51 mengalami kuasa doa yang dahsyat. Dahsyat, ajaib. Wah, luar biasa. Ini masih ada istri saya saksi. Saya nangis pada Tuhan. Saya ngomong tidak bisa. Kebalik-balik ngomong. Saya tutup doa pagi, tidak bisa. Doa malam juga saya ngomongnya terbata-bata. Wah, susah bukan main. Kuasa doa tapi ajaib. Di usia 51 tahun, saya mengalami kuasa doa. Sebab itu, jangan sia-siakan Tuhan. Kita hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Wis gantung ke hidup sama Tuhan aja. Pasti engkau diberkati Tuhan. Amin. Pasti engkau diberkati Tuhan. Jangan ngomong, aku masih muda. Oh, kayak Kris Biantoro usia berapa itu? Tuhan tunjukkan kita usia berapa itu. Tidak ada yang bisa menyangka hidup dan mati seseorang. Hidup dan mati seseorang itu adalah di tangan Tuhan yang kuasa. Kapan Tuhan ambil kita, kapan Tuhan membalikan. Nah, ada cerita seorang yang, tadi cerita tentang orang yang mengalami sudah koma ya. Tapi ini ada cerita lain, saudara. Seorang Dennis Brand. Nah, dia usia 26 tahun ini, di pemain rugby, dia usia 26 tahun, turang dari ini leher sampai bawah, remuk. Ketika ada lomba, dan dia dinyatakan koma. Koma tidak main-main 2 bulan. Koma 2 bulan. Dokter Amerika berkata, dia tidak ada kehidupan lagi. Usia 26 tahun. Hidupnya, Presiden waktu itu Bill Clinton memberikan respon turut sepenanggungan, artinya ikut mendoakan. Semua orang mendoakan, karena dia orang baik. Dia tidak, di usia 26, dia suka mengasihi, dia suka menolong, dia suka berbuat baik. Intinya dia dalam keseluruhannya hidupnya berbuat baik. Dan akhirnya dalam usia 26 tahun, Tuhan buat mujizat buat dia. Dia dinyatakan sembuh dari lehernya. Bayangkan, tulang remuk kok bisa pulih lagi. Itu kalau bukan tangannya Tuhan yang ajaib, yang mengoperasi Dennis untuk menjadi pulih. Saya katakan tidak mungkin. Itu karena tangannya Tuhan yang bekerja, memulihkan, dan memberi kesempatan dia hidup. Berarti kalau memberi kesempatan, dia diberikan waktu lagi untuk hidup berbuah bagi Tuhan. Banyak orang terberkati
dan dia terberkati, dan dia banyak orang hidupnya terberkati. Luar biasa. Hidup dalam Tuhan itu, saya percaya hidup yang penuh perjuangan. Tidak selamanya mulus, tapi ada kadang kala naik turun. Tapi itu tidak apa-apa. Melatih hati kita, melatih hidup kita, berserah pada Tuhan. Berserah. Oleh sebab itu, demi kemurahan Tuhan, saya katakan demi kemurahan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Yang setuju katakan, kasihilah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya masih ingat ketika bulan Januari ada Natalan di gereja Katolik. Saya disuruh doa. Wah, saya tidak bisa berdoa. Sampai saya tidak bisa berdoa. Bu Hana bilang, tidak apa-apa kok Pak Billy, doanya bagus Kak, fokus. Yang ngomongnya fokus, apik. Tapi doamu, dadat, rampung. Wah, bagi saya rasanya, aduh Tuhan, kok doanya kayak gini Tuhan, karena saya sulit mengembangkan omongan. Tapi hari ini puji Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan hari ini kebebasan, sukacita, damai sejahtera yang pada saya. Amin. Nah, ini kuasa doa. Jadi kita diajar Tuhan. Yesus itu Tuhan, kita punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Yesus itu jawaban bagi hidupku, kita punya pengalaman. Yesus itu jawaban bagi hidupku. Yesus itu semakin hari kita cintai, kita punya pengalaman. Semakin hari kita cintai Tuhan Yesus. Kalau istilahnya doa itu seperti anak kecil ketika dia berhadapan dengan persoalan prakarya, katakan sekarang kan zamannya sekolah di rumah, ketika mengalami kesulitan kan orang tuanya, ya ini yang kadang-kala di WA diprotesnya, kalau orang tua kan jengkel, yo kamu kok ora iso-iso ceblek wah itu ndak ada kekerasan karena anak-anak, ndak ada karena orang tua. Ya kalau di sekolah ceblek, wah langsung cekel gurune. Oh ini guru kok main tangan gitu. Tapi kalau di rumah kan anak, kok resoso gitu, ceblek gitu. Ya apa ya? Ya apa ndak ya? Punya pengalaman tentang doa yang berkuasa. Ada kuasa dalam doa. Nah, kita kalau begitu, doa itu adalah kuasa. Seperti kalau kita mungkin datang minta tolong, mungkin Pak, aku dibantu kerjakan apa? Tadinya berkata, aku ndahlah bisa sendiri. Tapi kemudian, oh sulit ya, minta tolong kepada Tuhan. Jadi ada pihak yang istilahnya membantu kita. Ingat, ada pihak Allah yang ingin membantu kita. Jadi doa itu orang percaya, doanya bukan dihafal, bukan apa, tapi kerentak hati ini doa. Yang penting minta tolong, Tuhan campur tangan buat hidup kita. Disitulah Tuhan mengerjakan mujizatnya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan mengerjakan mujizat. Karena doa, satu pertama, doa bisa mengubah atmosfer dan keadaan kita. Mari kita buka Filipi 4. Kita baca dulu Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dengan Bu Hana, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Ndak tahu itu kecil, besar,
tapi dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, atmosfer rohani itu perlu terjadi dalam keluarga, dalam bangsa. Saya percaya Indonesia sampai hari ini banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat Indonesia. Amin. Banyak anak-anak Tuhan, bukan kita saja. Tanpa sepengetahuan kita, gereja-gereja lain berdoa untuk Indonesia. Terus berdoa bagi itu atmosfer. Atmosfer itu artinya tanpa digerakkan mereka sudah ambil bagian. Dan itu banyak orang berdoa untuk Indonesia. Supaya Indonesia terbebas dari virus corona. Supaya vaksin segera segera disebarkan karena penduduk Indonesia butuh divaksin. Penduduk Indonesia itu banyak, 270 juta, dibanding dengan Australia 25 juta. Penduduknya itu luar biasa. Indonesia itu banyaknya, bukan main. Tapi dari 270 juta itu ada banyak anak-anak Tuhan berdoa. Terus Tuhan bawa pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman yang banyak Tuhan buat bangsa ini. Biar bangsa ini mengalami campur tangan-Mu Tuhan. Saudara mau berdoa seperti itu? Yang setuju katakan amin. Yang belum punya roh doa, saya berdoa mulai hari ini terus tingkatkan doa saudara. Jangan, wah sudah doa, yang doakan orang itu aja, enggak. Semua harus berdoa. Semua harus mendoakan. Kita baca firman Tuhan, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan. 1, 2, 3, baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan. Wah, saya percaya ini begitu indah, menggelora buat saya. Ucapan syukur, belum sembuh ucapan syukur, ngalami apapun ucapan syukur. Sehingga ketika kita mengucap syukur pada Tuhan, ada kekebalan bagi tubuh kita. Enak menghadapi istri, menghadapi anak, apalagi anak mengucap syukur. Keluarga semuanya penuh ucapan syukur. Waktu gilirannya Tuhan memberkati engkau. Memberkati. Keluarga harus penuh ucapan syukur. Jangan ada persungut-sungutan. Ingat sama Tuhan. Ingat waktu khotbah umili Batu Nisan. Semua orang dikubur. Semua orang dikubur, Tuhan tidak bertanya kepada kamu punya apa? Punya harta, punya apa? Punya rumah, punya apa? Enggak. Tuhan mau tanya kepada saudara, apakah kamu sudah berbuah bagi aku? Dan Tuhannya itu tetap, pergi, jadikanlah semua bangsa berikut. Dan itu sangune kita. Sangune kita. Ketika kita menghadapi hidup. Hidup itu berat, hidup itu perjuangan. Semua saya tahu. Untuk menghadapi berat, perjuangan, kan perlu hati ini. Hati, kayak contohnya saya sakit, menghadapi hati ini supaya tenang. Supaya adrenalin kita tuh menjadi tenang, pikiran menjadi fresh. Saya kalau dulu waktu mengalami sakit, saya enggak bisa tenang. Saya baca firman Tuhan, saya hadapkan dengan Tuhan Yesus.
saya bisa tenang hati saya, bisa mengucap syukur pada Tuhan. Inilah pentingnya atmosfer mengucap syukur bagi Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Yang terakhir, doa mengalahkan kuasa iblis. Nah ini saya penting untuk menguraikan doa bisa mengalahkan kuasa iblis. Kuasa iblis itu menggoda terus. Banyak cara iblis mengalahkan iman kita supaya iman kita kandas. Ya satu-satunya baca firman. Kalau saya renungkan dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kok mereka Tuhan kok raja ini muncul, raja ini saling membunuh, Yehu membunuh 70 anak daripada Yehuda, dipenggal, Yehu dibalas lagi, jadi membunuh. Tuhan bicara waktu itu iblis yang ingin menghancurkan anak-anakku seperti itu. Iblis, ingat ada pribadi yang tidak terlihat, tapi hari ini terus bekerja sampai detik ini, yaitu iblis, melemahkan iman, melemahkan percayaanmu kepada Tuhan, melemahkan apalagi kepercayaan, pakai sakit, pakai kesulitan, saya percaya COVID-19 ini dipakai caranya iblis satu, tapi juga dipakai caranya Allah. Makanya kita bersyukur ada sakit COVID. Kalau saudara bersyukur dengan anugerah yang Tuhan kasih buat kita selama COVID ini, saya percaya engkau dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Sambil daripada menggerutu, tapi tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, tetap menjaga. Kita dengan keadaan seperti itu. Ya, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Dan bukan mengalahkan iblis, tapi doa juga bisa mendatangkan mujizat. Doa mendatangkan mujizat, katakan sama-sama. Satu kali lagi, 1, 2. Yakin engkau bahwa ada doa mendatangkan mujizat? Hari ini apa permasalahanmu? Apa tantanganmu? Apa problemmu mungkin? Setiap kita masih menghadapi itu semua. Apa problemmu? Apa tantanganmu? Apa kesulitanmu? Tapi percayalah, doa bisa mendatangkan mujizat bagi saudara. Kalau Tuhan menghendaki engkau usia panjang, engkau tidak berhenti di usia 45, doa bisa mendatangkan mujizat bagi saudara. Doa bisa mendatangkan mujizat bagi saudara. Hari ini, demi kasih kemurahan Tuhan, saya mengungkapkan ini semua supaya jemaat semakin hari semakin mencintai Tuhan. Jangan duniawinya yang kuat atas hidup saudara. Semua itu akan ditinggal. Kemegahan-kemegahannya semua akan ditinggal. Tapi satu hal yang engkau patut bersyukur pada Tuhan, namamu lebih baik tercatat dalam buku kehidupan yang pastinya itu tidak akan binasa. Amin. Itu tetap kekal sampai selamanya. Jangan kau juga berkata, aku masih muda. Itu loh, Kris Biantoro usia berapa itu? Dipanggil Tuhan, cepat 3 bulan sakit, kemudian masuk rumah sakit, masih naik motor, taruh motor, diparkir, dan kemudian periksa. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan, 19 bulan, 20 bulan, 21 bulan, 22 bulan, 23 bulan, 24 bulan, 25 bulan, 26 bulan, 27 bulan, 28 bulan, 29 bulan, 30 bulan, 31 bulan, 32 bulan, 33 bulan, 34 bulan, 35 bulan, 36 bulan, 37 bulan, 38 bulan, 39 bulan, 40 bulan, 41 bulan, 42 bulan, 43 bulan, 44 bulan, 45 bulan, 46 bulan, 47 bulan, 48 bulan, 49 bulan, 50 bulan, 51 bulan, 52 bulan, 53 bulan, 54 bulan, 55 bulan, 56 bulan, 57 bulan, 58 bulan, 59 bulan, 60 bulan, 61 bulan, 62 bulan, 63 bulan,
4 hari kemudian, tidak ada. Siapa orang ngerti, nyangka seperti itu? Tidak ada orang yang nyangka seperti itu. Ada orang yang sakit parah. Maaf Bu, satu ini siapa? Sri Pani. Divonis apa namanya Bu? Kanker payudara. Tapi Tuhan masih berkemurahan, dia masih terus melanjutkan hidupnya. Ya enggak ngerti kapan sampai berantas akhir hidupnya. Tidak ada yang ngerti, tidak ada yang tahu sampai batas akhir hidupnya. Hari ini demi kemurahan Tuhan, Tuhan mungkin tidak mendatangkan mujizat. Gini, Tuhan, aku kan sudah membutuhkan sekali pertolonganmu, mujizatmu. Kenapa kok tidak memberikan? Seperti matahari. Matahari itu bersinar dari matahari sampai ke bumi itu butuh 8 detik. Tik, tik, tik. 8 detik, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cepat ya. 9, 8. Sinar dari matahari sampai terasa di bumi. 8 detik. Jarak antara matahari dengan bumi 194 kilo, juta kilo. Ya itu Tuhan yang atur. Kalau enggak Tuhan yang atur, mungkin kita sudah gosong semua. Mungkin katakan matahari sama bumi jaraknya mau 50 kilo. Enggak ada orang yang hidup. Enggak ada orang yang hidup. Tapi diatur oleh Tuhan. Buminya bisa berputar. Ya. Dunia mengitari bumi. Hari ini bumi sedang berputar loh saudara. Kayaknya kok enggak ada ya. Mana bumi berputar? Ini berputar loh saudara. Sopo sokone sing jagone. Sopo sing apa namanya soko tahu ya? Tiang sing jagane itu mataharinya ben putar-putar dewe. Itu Tuhan. Masih orang ngerti jelas ya. Sopo sokone sing tiang itu loh, sing menjaga matahari supaya bisa berputar gitu, enggak ada yang jaga, enggak ada yang menahan, enggak ada yang apa. Itu Tuhan. Sampai kita terasa sekali keluar mungkin badannya enggak enak. Aduh hangatnya kasihnya Tuhan. Sampai segitu enggak saudara mikirkan. Saya cerita ya zaman dulu waktu siapa yang masih ingat Mbah Manang? Siapa yang masih ingat? Eni masih ingat, siapa lagi? Pak Nason. Mbah Manang itu saudara pernah dulu tak antarkan motornya, mobilnya pinjam dulu di Jogja, sini pinjam ya. Tangannya itu ketutup pintu waktu tak tutup jebret. Menengahi saudara, kegencet pintu menengahi. Ada apa Mbak? Sampai tangannya, sampai di Manang bukakan pintu. Waduh, tangannya bengkak saudara. Boyo tadi bilang Mbak, sehingga tangannya tidak sampai bengkak. Enggak apa-apa. Saya ingat dari itu suatu gambaran buat kita, ilustrasi kehidupan bagi kita. Itu ilustrasi hidup. Ada orang bisa bertahan dengan kondisi yang sakit. Aku sakit Tuhan, sakit kanker apa Bu? Kanker payudara. Tapi bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan kasih diulur. Ulur layangannya, ulur. Ulurnya enggak sembarangan, selawet tahun. Amin Bu? Amin. Ya, yang sakit stroke, uluran layangan, ulur.
100 tahun. Wah. Semua itu ada ukurannya. Tinggal bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan. Meresponi kebaikan Tuhan. Jangan merasa engkau masih muda. Ojo nganti kepedhen romongso. Ya, masih sehat, masih opo. Wah, enggak tahu. Saya dulu punya teman SMP. Wah. Saya cerita sama istri saya. Ketika anak SMP itu nakal dewe. Enggak ada yang berani sama dia. Tapi ketika menghadapi saya, tak jawab, pulang, tak tunggu, burine lapangan tak tunggu lapangan. Aku ya rada wedi juga, saudara. Buka baju gitu, SMP saudara, menghadapi gini. Ya, kayak Willy, arep gulet yuk, delok, ngintip. Ngajak gulet. Padahal hatinya aku ya wedi, saudara. Ini dikepruki apa wedi saya. Nggak tahunya saudara, dia kemudian datang minta maaf ya atas kesalahan saya. Ya udah, minta maaf. Nggak jadi gulet, saudara. Nah, setelah itu hari Sabtu. Minggu, Senin, saya berangkat sekolah, teman-teman itu goro-goro Willy gue. Mati ketabrak, saudara. Ketabrak, jebret. Di Ciperna, di Cirebon itu ada kolam daerah Ciperna, ketabrak, jebret, situ meninggal seketika. Namanya masih ingat namanya, Wantiong. Masih, abah itu, aduh saya merasa salah ya. Merasa salah, tapi ya untungnya saya ketemu Tuhan Yesus. Dalam hidup saya ketemu Tuhan Yesus, saya ngalami seperti itu. Tapi mau saya katakan, jangan merasa gemede, temaki. Aku masih muda, aku masih kuat. Tanggalkan itu, lebih baik menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Percaya kalau Tuhan Yesus bisa mengubahkan hidup Anda, hidup siapa. Percaya Tuhan bisa mengangkat hidup saudara, setuju? Tuhan bisa mengangkat hidupmu dari keterpurukan. Dari segala apapun. Dari segala apapun. Yang penting kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Gede maupun sedikit, kalau lagi sedikit, Tuhan terima kasih. Pasti tidak kurang, ditambahi terus sama Tuhan. Amin. Mengucap syukur. Ingat orang lain, oh iya ingat. Istri saya mengatakan, kalau kamu pernah tidak nasar, kamu sudah ada gerakan hati, ya datanglah, kasihlah. Kasih. Dan itu Tuhan tidak pernah membuat engkau kekurangan. Tidak pernah engkau membuat kekurangan. Tapi terus menerus Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Ya. Sekarang kesimpulannya. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Katakan sama-sama. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita memang perlu datang pada Tuhan. Kita perlu hati ini selalu datang kepada Tuhan. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu Tuhan. Selalu berbuat menyenangkan hatimu. Aku masuk hadirat-Mu Tuhan. Dan menyebut namanya Yesus kau Allahku. Ya, puji Tuhan. Aku datang
Ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan. Aku rindu menyenangkan-Mu. Amin. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Tuhan, aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Tuhan, tahu Kau penghiburku. Yesus Kau segalanya. Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tiada yang suka di mata-Mu. Amin. Imanmu berkata dengan Tuhan, Yesus jawaban bagi hidupmu. Padamu tiada yang suka bagi Yesus. Amin. Tiada yang suka di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang amat ku cinta. Aku datang ya Tuhanku, katakan bersama-sama. Aku datang ya Tuhan. Aku rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk Tuhan, masuk ke hadirat-Mu. Yesus Allahku, Yesus Allahku. Aku tahu pembelaku, aku tahu Kau pembelaku. Kau pembelaku Tuhan, aku tahu Kau penolongku Tuhan. Kau penolongku. Aku tahu Tuhan, tahu Kau penghiburku. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagiku. Semua yang percaya katakan, tiada yang suka di mata-Mu, tiada yang suka, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat, tiada yang suka, tiada yang suka di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Saya akan berdoa. Kalau saya mengajak saudara berdoa, bukan berarti saya lebih dari saudara. Tapi di sini Tuhan menaruh perkataan bagi saya sesuai apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Mendoakan bagi saudara, pergumulan, persoalan apapun, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan, ini umat yang rindu selalu bagi Engkau, yang rindu untuk mengalami kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan, tetapi satu hal, kami ingin di dalam hadirat-Mu kami bisa tenang, bisa menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Jamalah kami, penuhkan dengan sukacita-Mu,
penuhkan dengan anggur baru-Mu Tuhan. Penuhkan dengan sukacita-Mu Tuhan. Umat-Mu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mereka terus bersaksi, berbuah lebat, supaya nama kami tercatat dalam buku kerajaan sorga Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas Tuhan. Kami tidak bisa memikirkan ke depan, tapi kami punya Tuhan Yesus yang terus memikirkan kami ke depan. Lebih baik supaya kami lebih sehat, memikirkan kami supaya kami bisa berbuah, bisa terus berkarya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian bangkit serukan nama Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan, kita harus terus bangkit dan menyuarakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya. Mari benderanya, amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita beri tepuk sorak bagi Tuhan. Yesus yang ajaib, yang membuat kita hari ini bersyukur di saat kita merayakan hari kemerdekaan yang 75. Semua bersyukur sama Tuhan. Berkat Tuhan melimpah. Kalau orang Katolik bilang berkah dalam melimpah buat saudara. Amin. Berkat Tuhan melimpah buat kita. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, umat-Mu sebentar akan memberikan buah cinta kasih-Mu. Engkau Tuhan dalam hidup, bekerja, berjuang, dan kami bukan menyisihkan tapi memberi dengan sukacita, sukarela berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati dengan limpah hidup mereka. Sukacita Tuhan melimpah buat hidup mereka. Damai, kesejahteraan, lahir dan batin terjadi buat hidup-Mu.
Dan Tuhan tidak membuat engkau kurang, tapi engkau berlebih, bahkan bisa memberi bagi orang lain. Dan diberinya kesehatan buat hidupmu. Dan Tuhan pastinya juga anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Pasti menjadi berkat. Pasti Tuhan hidup kami dan hidup anak cucu kami, keluarga kami, semua menjadi berkat. Anak cucu GBI Bait Kudus hidupnya diberkati Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita melimpah buat engkau. Hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Anak, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan